ala sholati wal iqamati laha husnul khusyu'i fiha wa hudurul qalbi wa tadabbur qiraati wa fahmu ma'aniha wa istis'alu hudur wa tawaddu billahi inda ruku'i wa sujudi wa imtila'ul qalbi bi ta'zimillahi wa taqdisihi inda takbiri wa tasbihi wa fi sa'iri ajza'i sholati wa mujanabatul afkari wal khawatiri ad-dunyawiyati wal i'radu an hadithi nafsi fi dzalika bal yakunul ham fi sholati maksuran ala iqamatiha wa ta'diyatiha kana amarallahu fa inna sholata ala ghaflati wa adamil khusyu'i wal huduri la hasilalah wa la yanfa'u fiha wa minal muhafadzati ala sholati, di antara menjaga sholat wal iqamah laha dan mendirikan sholat itu khusyuk, husnul khusyuk, bagusnya khusyuk. Sholat ini tidak cukup anggota badan, maka diperintahkan khusyuk. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Khusyuk ini sulit. Karena apa? Karena setan itu senantiasa menggoda sholat manusia. Jadi di antara setan-setan itu ada namanya khinzib. Khinzib itu kerjaannya sobane khinzib ini masjid, itu sholat. Loh, setannya sobane masjid tak ada nih. Itu ganggu orang sholat. Orang sholat itu kalau lupa diingatkan, kalau ingat dilupakan. Contohnya, kamu mau pergi kuliah, sampai kuliah kuncinya lupa, terus kamu sholat duha, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Iya rapitku motor aku disere anu lho kunci dah, kan dari ingat kan? Iku leh mengarani sing ngandani malaikat. Berarti itu setan. Setan ganggu konsentrasi sholatku dengan mengingatkan. Apalagi wong kaya aku niki penulis itu ki. Allahu Akbar. Nek kene sing mlebu apa? Rangkuman novel. Laki-laki itu bernama Taufik. Wah. Tubuhnya hitam manis. Hilang manis tinggal hitamnya. Misalnya menunggu akhirnya sak sholatan, sak apa? Sak novelan, sak skripsinan. Ganggu oleh atau yang harusnya diingat dia lupa. Rakaatnya berapa lupa? Bacanya apa lupa? Allahu Akbar. Mau coba salah. Bismillahirrahmanirrahim. Kudune maca kuwi surat iki Qul ya ayyuhal kafirun. Kudune rapat menit rampung. Tapi gandeng lali setengah jam ora rampung. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abdu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abdu ma 'abadtum. Wah, kapan mandeke nek ngono. Atau kadang-kadang ganti surat tidak terasa. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illa alladziina amanu wa sholihati wa tawassaw bil haqqi malah ganti surat tidak terasa. Saya pernah dulu watini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal balad amin. Laqad haqqal qawlu ala aktharihim fa la yu'minun inna ja'alna fi anam. Tak pikir Quran artinya yo ganti yasin ternyata. Itu karena hati lari, hati lupa. Terakhir itu saya pakai masker. Pakai masker saya sampai salah baca. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la gini. Keliru. Sabbihisma rabbikal ladzi khalaq. Salah. Itu namanya dilupakan. Ada yang lupa rakaatnya.
Ada yang lupa baca ayatnya. Ada yang karena mikir takbir 7 kali sholat id lupa fatihahnya. Allahu akbar, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Subbihisma rabbikal a'la. Ora baca fatihah, malah rasa sholatnya. Nah itu karena apa? Ada setan yang ganggu. Dia ingatkan yang mestinya dilupakan, dia lupakan apa yang harusnya diingat. Hudurul qalb, artinya hadir. Wa tadabburul qiraah, menadaburi, merenungkan bacaannya. Wa fahmu ma'aniha, memahami makna-makna apa yang dibaca. Nah, kalian pentingnya belajar bahasa Arab kan gini. Sehingga apa? Apa yang kau baca otomatis langsung kamu pahami kalau kamu bisa bahasa Arab dengan baik. Wastis'arul khudu', dan merasa khudu', tunduk. Wa tawadhu', rendah hati lillahi, pada Allah. Inda ruku'i wa sujudi, ketika ruku dan sujud. Yang ngaji siang kan sudah saya jelaskan mengapa Allahu Akbar itu banyak diulang-ulang dalam sholat. Bayangkan takbirnya Allahu Akbar, mau rukuk Allahu Akbar, cuma mau berdirinya saja. Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Paling banyak takbir itu. Kan yang lain misalnya akbarnya banyak. Misalnya Allahu, yang lain Allahu Rahman, Allahu Rahim kan ada. Allahu Akbar mengingatkan kita jangan sampai hati kita itu membesarkan atau memprioritaskan yang lain selain Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ingat. Maka orang awam itu asal waktu takbir ingat Allah itu khusyuk lah, khususnya orang awam. Wa amtilaul qalbi bi ta'dzimillah, memenuhi hati dengan mengagungkan Allah wa taqdisihi, dan menyucikan Allah. Kapan? Inda takbiri wa tasbih, saat takbir dan tasbih. Wa fi sa'iri ajza'i sholati, dan dalam semua bagian-bagian sholat. Wa mujanabatul afkari wal khawatiri ad-dunyawiyah, menghindari mikir-mikir dan khawatir lintas ad-dunyawiyah, duniawi. Ini yo angel. Kowe salat ra kelingan donya yo angel. Tenan kuwi. Allahu Akbar. Apa nih? Hai, setekok. Mas, umpama aku sholat, pas akhir sholat dulu kan, Assalamualaikum, iya mas. Kayak sholat ya batal. Mesti apa nih sholat karo cerak TV, nguping sinetron. Nanti kalau iklan di kecil, tapi jangan kecil banget. Di kuping sare, di kecil tapi jangan kecil banget no. Allahu Akbar. Pikiran cinta. Repot. Al-i'rad an hadits nafs, berpaling dari hadits nafs. Batin-batin ngomong dewi. Fi dzalika, dalam itu. Allahu Akbar. Batin. Sesuk bojoku sapa ya? Santri kene kok dudu ya? Besok istri saya siapa ya? Santri sini bukan ya? Kalau santri sini siapa ya? Santri baru atau santri lama ya? Kalau santri lama yang mana ya? Yang tinggi sampai atau yang sedang-sedang aja ya? Oh gue sholat kok malam ini sok bojoku sopo? So aku yang gawe apa ya? Kerjaku apa ya besok ya? Aku besok jadi polisi atau tentara ya? Gue jangan.
Atau mungkin depannya kaosnya Prabowo, Sandi, Jokowi, Ma'ruf Amin. Wis telat kaosnya Zambien. 2024 siapa ya? Yang maju siapa ya? Calonnya siapa ya? Prabowo sama Puan apa enggak ya? Ganjar sama Anies apa enggak ya? Oh, itu sholat mikir calon presiden. Awalnya musim pemilu. Allahu Akbar. Apa itu piro ya? Gerindra kemarin ngasih enggak ya? Wes repot. Ini hadis itu nafs. Hadis yang ngomong nafsu dhewe. Ngomong dhewe. Apa iso dibahan kuwi? Baju temanmu batik tok delok motif apa ya iki ya? Panjoto. Baju temanmu dalamnya ada kaos. Kok ini kaos belum? Loh, ada saja. Setan itu ganggu. Bal yaqulul hammu fi sholati maqsuran ala iqamati wa ta'diyatiha. Jadi keinginan dalam sholat itu terbatas untuk mendirikan dan melaksanakan sholat. Kama amarallahu, sebagaimana Allah perintahkan. Fa inna sholata ma'al ghaflati. Fa inna sholata, ada inat baca sholata. Ma'al ghaflati ada ma'ani baca ghaflati. Fa inna sholata ma'al ghaflati wa adamal khusyu'i. Wa adamil khusyu'i. Karena sesungguhnya sholat dengan lalai wa adamil khusyu'i dan tidak adanya khusyuk, wal huduri dan adanya hudur, la hasilalaha, tidak ada hasilnya untuk sholat itu, wala yanfa'u fiha, tidak ada manfaatnya di dalamnya. Ini kalau orang yang udah tertata sholatnya. Kalau macam teman-temanmu kamu kasih tahu gitu, oh, namanya ngasih bar bida itu hidayah. Gimana orang sholat kalau tidak khusyuk itu tidak ada gunanya. Bukan temen, iya, tidak ada manfaatnya dan diterima Allah. Besok malah orang provokasi yang salah. Jadi tiap orang itu ngomong dengan orang itu beda orang, beda cara ngomongnya. Nah orang soalnya belum tertib ya suka kadang menungguin. Anu mas aku udah usaha yang penting sholat aja. Allah maklum bukan aku udah usaha Allah maklum. Nah aku udah usaha ngarah, aneh guna. Ngapain kau sholat kalau tak bisa khusyuk? Ngapain? Itu apa? Wah akhirnya orang tidak jadi sholat. Nah, bicara dengan kalimat-kalimat yang tepat. Qala al-Hasanul Basri, qala al-Hasanul Basri rahimallahu, kullu sholatin la yahduru fiha al-qalbu, setiap sholat yang hatinya tidak hadir, hati tidak hadir dalam fiha dalam sholat itu, fahiya ilal uqubati asra'u, maka dia pada siksaan lebih cepat. Wa fil hadis, dalam hadis, laisa lil abdi min sholatihi illa ma aqala minha, tidaklah bagi seorang hamba dari sholatnya itu kecuali apa yang dia pikirkan dari sholatnya itu. Wa innal musolliya, dan sesungguhnya orang sholat itu qad yusolli, kadangkala qad kalau masuk ke dalam fi'il mudhari itu namanya li taksir, sering atau kadang. Yusolli sholata, dia sholat fala yuktabu lahu, tidak ditulis untuknya minha dari sholat itu sudusuha wala asuha wala usuha, ini alau yuktabu lahu minal qadar alladzi kana fi hadiran ma'allahi wa khusyan lahu. Jadi orang sholat itu tidak ditulis kamu berapa rakaat, berapa kamu panjang sholatnya, tapi sebatas kekhusyuan kamu, sebatas kamu ingat Allah ditulis, kamu lalai kosong, kamu ingat tulis, kamu lalai kosong, kamu ingat tulis, kamu lalai kosong. Maka begitu pikiran keluar tarik kembali, pikiran keluar tarik kembali, pikiran keluar tarik kembali.
Karena sekedar apa? Karena fi hadiran Allah. Dia hadir bersama Allah, khusyuk. Waqat yaqilu dzalika waqat yaksu. Ya kadang-kala sedikit, kadang-kala banyak. Bihasabil ghaflah. Sudah ada ghaflahnya. Intibah, ingatnya. Kamu sholat itu sama loh sholatnya, tapi rentang khusyukmu lain kok. Nek wae kayak happy malah khusyuk di sana. Awalnya dijanji, Allahu Akbar sekali nanti janji ini. Oke, happy sudah kuliah ngono to. Allah apa mbayangke wis ndampingi sapa, fotone ning ndi wae, makan-makane apa, malah sok ambiar. Ini nek kowe iki urip prihatin malah sok khusyuk. Khusyuk. Mulane lho Gus Allah digawe pre, saten bene khusyuk. Abune calanan dia semi wedok ilang khusyuke wae tenan kuwi. Kaya Taufik dia semi wong ayu ya khusyuke. Allah mungkin wong sapa iki? Kok kenal aku iki kok mesem ya. Wis apa ora ya ilang khusyuke. Jadi hanya sedikit. Fal hadirul khashi'u fi jati sholati tuktabu lahu sholatuhu kulluha. Maka orang yang hadir yang khusyuk dalam setiap sholatnya dan semua sholatnya dari awal sampai akhir ditulis untuknya sholatnya semuanya dari awal sampai akhir. Wal ghafilullahi, orang yang ghafil, yang lalai, yang main-main fi jati sholati dalam semua sholatnya la yuktabu lahu syai'un minha. La yuktabu tidak ditulis lahu baginya syai'un minha sesuatu dari sholat itu. Allahu Akbar. Pikirannya melambrak. Maka sholat lama sekali itu bikin pikirannya macam-macam. Misal cepat sekali ya ora khusyuk. Lang iki sholat apa kilatannya. Kadang-kadang makmum kayak iya kan Allahu Akbar. Iya kan Abu Dhul Allahu Akbar. Agar sub Allah subhanahu wa ta'ala. Agar misuk loh. Allahu Akbar sub. Kadang-kadang makmumnya rukuknya belum sampai bawah. Allahu Akbar subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ini sholat tuh banternya ini. Fajtahid rahimakallah, maka bersungguh-sungguhlah semoga engkau disayang oleh Allah. Fil khusyu'i dalam khusyuk, wal huduri dan dalam hudur. Khusyuk itu tunduk, hudurnya hadir. Fi sholati dalam sholat. Wa tadabburi ma takra'u dan menadaburi, merenungkan apa yang kau baca min kalami rabbika dari firman-firman Tuhan fi sholatika dalam sholatmu. Wala takjal, jangan tergesa-gesa. Idza qara'ta, jika kau membaca. Fa innahu, maka sesungguhnya tergesa-gesa membaca itu la tutabir ma'al ajlah. Wa idza raka'ta wa sajadta fatma'in. Wal tangkur shalah, naqra dik. Tergesa-gesa itu apa? Tidak membuat, tidak merenungkan. Orang kalau kesusu tidak bisa merenungkan. Kamu bisa? Misalnya gini, kepada Pak Lurah saya sini, kamu ngomong begitu bisa merenungkan tidak artinya?
pahala. Tapi seperti orang makan soto di blender. Kamu ngerti soto? Ngerti lah. Nek di blender terus makannya pakai pet cepet banget dimakan. Tapi ra enak ra sani. Orang soto di blender diyem lho. Iku rasa apa kira-kira? Ora enak rasane ta. Seninya soto itu ya dikunyah blender serot gimana sih bahasa Quran ya begitu. Nah jangan kamu wa ila raka'ta jika kamu rukuk wa sajada dan kamu sujud fatma'inna maka tumakninahlah tenanglah. Salah tangkur jangan kamu apa napak apa matuk as-sholata nak jangan kamu dalam satu kayak si ayam jago matuk kamu ngerti nodol ngerti nah, sudah tak tahu nodol tahu kan ayam ada jagung iya itu banget toh kalau saya jangan kayak pitik jagung nodol. Bahasa Sundanya nodol apa? Lah ya. Ada. Fala tasihu sholatuka maka tidak sah sholatmu karena tidak tumakninah. Wadzalika dan itu li anna tumakninata fi ruku'i wal i'tidal karena tumakninah dalam rukuk dan i'tidal dari tumakninah dari rukuk. Wa fi sajdatain dalam sujud dua atau dua sujud. Wa fil julusi bainahuma dan di antara duduk di antara dua sujud itu wajibatun wajib. La budda minha fil fardhi wan nafli yang harus dikerjakan. La budda tidak fil fardhi wan nafli dalam sholat fardu dan sholat sunnah. Tarmeh itu tumakninah. Jangan SPC, yang penting cepat. Wah. Makmum ini kalau imamnya cepat di promosi ini. Kalau nyuwun imamnya sini kemauan, saya kok cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ketok itu mantep. Pertama gawe kaget shock makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ya Allah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ini selesai imam menunggu. Ya, jeneng ki makmum. Ya usah nek tumakninah. Nek tumakninah. Bagaimana tumakninah kalau dalam 2 rakaat hanya beberapa menit? Us. Tabatul sholatu batal sholat. Bitartiha dengan meninggalkan tumakninah. Walladzi la yatimmu dan orang yang tidak sempurna rukuknya. Wa sujudu dan sujudnya. Wa khusyu'uhu dan khusyuknya. Fi sholati dalam sholatnya walladzi yasruqus sholata dia adalah orang yang mencuri sholat kama warada bil hadis sebagaimana ada dalam hadis nyuri sholat itu kalau tidak tumakninah. Wa warada dan ada hadis anna bahwasanya man hafadhu ala sholati orang yang menjaga sholat wa atamma menyempurnakan sholat takhruju sholatu tukhriju sholatu tukhriju mengeluarkan apa yang mengeluarkan sholatnya mengeluarkan apa baydoa putih istirah kuning-kuningan tak perlu berkata sholat itu hafadzakallah atau kayak putih ke kuning itu
Hafazakallah, semoga Allah menjagamu. Kama hafaztani, sebagaimana kamu menjaga saya. Walladzi la yatimu sholatu, dan orang yang walladzi la yatimu sholata, dan orang tidak sempurna sholatnya. Walladzi ya yutim, maaf. Walladzi la yutimu sholata, dan orang tidak menyempurnakan sholatnya. Tukhriju sholatu, maka tukhriju mengeluarkan, apa yang mengeluarkan? Sholatu. Apa yang mengeluarkan? Sauda'a mudlimah, hitam yang mudlimah, hitam pekat. Taqulu, hitam pekat itu mengatakan dhayya'akallah, semoga Allah menyia-nyiakan, kama dhayya'tani, sebagaimana engkau menyia-nyiakan sholat. Tsumma tulafu, kemudian sholat itu dilipat, diluntung. Kama yulafu thawb, sebagaimana pakaian dilipat. Thawbul khulq, pakaian yang rombeng dilipat. Fayudrabu, maka dipukulkan biha dengannya, wajhahu, pada wajah orang itu. Maka hati-hati malah sholat. Wabil hadis, dalam hadis, innama sholatu tumsikna wa takhda'u wa takhsha'u. Walamma ra'a alaihi salam ar-rajula alladhi yub'ath biliyati fi sholatihi ya'bathu biliyati fi sholatihi, qala alaihi salam lau khasha'a qalbun hadza la khasha'atil jawarihu. Salat itu gimana? Menjaga, nahan dan tunduk, khusyuk. Maka ketika lamar alaihi salam, Nabi alaihi salam melihat ar-rajula, laki-laki, alladzi yang main-main apa? Jenggot. Jadi saatnya jalan-jalan. Dawa ning kok iki sedeke. Salat itu Nabi bersabda, seandainya hati khusyuk, niscaya anggota badan ikut khusyuk. Orang anggota badannya khusyuk, belum tentu hatinya khusyuk. Tapi kalau hatinya khusyuk, sudah tentu anggota badannya khusyuk. Orang sampai dolanan singgo atau undangan, ndelok sak oyak-oyakan, arep kawin. Untuk jam Romel lho kowe iki. Wah. Untuk karpet. Sakarope karpet iki. Main-main. Kan ada yang salah ini. Ngomong baru. Salah. Main-main. Salah. Fabayana ana khusyu'al jawarihi min khusyu'il qalbi. Maka Nabi menjelaskan bahwa khusyuknya anggota badan itu bagian daripada khusyuknya hati. Kalau hatinya khusyuk, maka anggota badan ikut khusyuk. Karena hati itu raja. Hati itu raja. Anggota badan itu punggawa-punggawanya. Hati khusyuk, anggota badan tidak mungkin gerak-gerak kecuali maaf stroke. Nah, ini kan di luar kendali. Bismillahirrahmanirrahim. Beda lagi kan itu. Misalnya ini. Setelah orang khusyuk. Kemudian rukuk rambutnya gini. Mana ya kayak menungui sejenis yang kayak gini, itu orang bikin ganggu rambutnya, orang asik-asik mau sampo. Kita kan anu ya, kena tumbe ya. Kita itu kalau ada apa kutu itu langsung anu kok kelihatan kan, tat.
Apa Mbak? Itu kata fotonya, nah, kan gitu. Saya kan apa rambut aku, itu langsung kepleset jatuh. Ya, apa? Setoran. Hafalan. Ustaz Nur. Ya. Wa annahu la kamala li sholati, dan bahwasanya la kamala dia tiada kesempurnaan di salat bagi salat biduni dzalika, tanpa itu, tanpa khusyuk, tanpa hudud. Wa qad qala salaf, ulama salaf berkata ridwanul alaihim, man arafa man ala yaminihi wa shimalihi wa huwa fi sholati falaysa bi khasyi'. Nah, ya abad ini. Man arafa, barang siapa mengetahui, man ala yamini, orang yang di samping kanannya, wa shimali, dan orang yang samping kirinya, wa huwa fi sholati, pada dia sedang salat, falaysa bi khasyi', maka dia tidak khusyuk. Nah, kita itu kok belakangnya ngerti saat kalau dawa Allahu Akbar kecendek kita emburi ini. Oh, ayo. Apalagi kalau depan temboknya keramik kita emburi. Bayangan Allahu Akbar. Mesti ayo sama kowe makane. Kanan kiri. Sayyidina Ali itu kepanah aja dicabut enggak terasa loh saat itu. Kita kepanah, oh kok kepanah. Nyamuk nempel aja kita kerasa. Nah, nyamuk nempel kita kerasa. Maka jangan pernah merasa khusyuk. Kita jangan pernah merasa khusyuk. Kadang-kadang pelatihan sholat khusyuk. Pelatihan sholat khusyuk. Apakah Anda sudah khusyuk? Dengan ini hotel bayar dilarang. Ini lebih tahun 2000 berapa gitu. Pelatihan sholat khusyuk. Bayar berangkat 1.000. Butuh khusyuk tenan ora alam. Ulama dulu itu bahkan mengatakan aku sholat berpuluh tahun aja belum khusyuk kok. Kita masih belajar. Waqad balaghal khusyu'u fi sholati bi nizari min salaf as-shalih mablaghan ajiban. Waqad balagha, dan telah sampai al khusyuk fi sholati, dalam salat, bi nizari min salaf as-shalih, orang-orang salaf saleh mablaghan keajiban, sampai pada puncak yang menakjubkan. Famin dalika, di antaranya yang demikian, anna ahadahum kana yaqul al-tayr wa huwa qa'im fi shalah aw sajidun bi hasabi annahu itun la au jamatun min sidati atau kami maksudnya ada burung, dia sedang sholat, ada burung bertengger, ada burung mencok, ya, mencok, mencok, bertengger. Ada burung bertengger di punggungnya. Dia sedang berdiri atau sedang sujud. Dia itu kayak haid, kayak tembok, atau jamat, atau kayak batu, kayu. Saking tenangnya dan lamanya berdirinya sujud, serta sujudnya. Wis kaya patung, kaya anteng banget. Dan yang saat nang anteng Indonesia, luar biasa itu orang saya taruh kukur iki benar sebar. Indonesia lumayan anteng-anteng soal itu. Bahasa kotot fi jamil Basrah ustuwana inza aja disukutiha ahlus. Jadi di masjid di Basrah ada masjid yang atapnya itu pakai impiai jatuh. Penduduk atau orang-orang pasar itu gaduh karena jatuhnya itu. Aduh kenapa
Wa kana ba'dhum yusalli fil masjid, sebagian salat dalam masjid. Falam yashkur biha min sittati istighraqi fi sholati. Dia tidak merasa kalau ada yang jatuh. Nah, kita gimana? Allah Akbar. Gempa 5 skala Richter. Kemarin gempa ya. Kira-kira hari apa enggak? Allah alam. Dulu pernah gempa hari Jumat tahun 2000 berapa ya? 2001 mungkin. Jumat. Pas Jumatan gempa. Konon ada khotib yang kita hanya takut pada Allah, begitu gempa dia lari keluar. Melayu. Nek ada kata kamu sholat ada gempa lari apa enggak? Lari. Tidak merasa kelebihan karena min siddati istighraqi, saking dia itu tenggelam dalam sholatnya. Bahkan ba'dhum yaqul li ahli, sebagian berkata pada keluarganya, aulah dan teman anak-anaknya, idza dakhaltu fi sholati, jika kamu masuk dalam sholat, fa'alu ma badalakum, maka kerjakan apa yang tampak padamu. Yakni min raf'is shaut wa kafaratil laghat, meninggikan suara enggak apa-apa. Kafaratil laghat banyak tingkah ya apa-apa. Fa ini karena aku la uhisu bikum, aku udah merasa. Nah, kalau kita masih ngomong berburu sholat gitu kan? Karena kita masih mikir apa boleh kamu sholat dengan apa komedi, kamu bisa senyum sendiri. Nah, soalnya ganggu kau coba dagel itu guyu kok. Saya ingat ketika masih kuliah semester 3 atau berapa ya, saya sholat tahiyat. Teman saya bersolot siapa teman kita sekelas yang naksir sama ayat ya, ada ya. Kalau ada 7 jari, tidak ada 7 jari kan? Ya Allah ya, tiap kasihan ada yang suka sama kamu sekelas. Nah kan saya tahiyat. Syafi'i ternyata naksir. Wah, aku buyur tak kepak. Pak, lu ngomong kok aku kan tekon. Siapa yang seneng sama ya, kesalahannya kamu juga. Ya iya, tapi aku lagi sholat. Gue lagi sholat kok keganggu. Soalnya saya rusuh. Ada cerita. Tahu Kais? Tahu Kais? Kais tahu? Laila? Enggak tahu cerita Kais dan Laila? Tahu? Enggak tahu? Di Arab itu ada cerita cinta yang paling populer namanya Kais, yang lagi Qais. Qais bin Murawah. Dalam bahasa Indonesia diartikan dengan Kais dan Laila. Cinta Kais dan Laila itu luar biasa sampai Kais jadi gila. Maka ada Laila Majnun. Tahu pernah dengar Laila Majnun? Majnun itu Kais. Karena gila maka disebut Majnun. Laila Majnun. Suatu ketika Kais ini melihat seekor anjing. Kok anjing Laila ya kayak dikejar sama Kais. Anjing tadi lewat depan orang sholat, kejar sama Kais. Lalu setelah selesai sholat, orang marah. Kais, kamu kurang ajar. Kenapa? Tahu kami sedang sholat, kamu kok malah ngejar anjing. Kata Kais, yang kurang ajar kamu. Aku ini baru lihat anjingnya Laila, nggak ngerti kalau kamu ada orang sholat. Kalau kamu sedang sholat menghadap